Saya nikah muda juga kan. Nah, saya sudah menjalaninya, tapi buat saya, bagi teman-teman yang masih anak muda, usahakan untuk kerja setinggi-tingginya, jangan dulu menikah. Kendalaannya atau tantangan saya itu di bahan baku memang sulit didapat, terutama yang lansia, yang udah tua ke atas itu memang nganyam tuh memang lihai. Kesulitan mereka adalah di finishingnya atau sentuhan akhirnya. Di dalam dompet nanti setelah aku kemarok tabung kan. Untuk dasar hidup nanti, pertama aku minjam 21 juta. Siuk itu bah, buat rumah nah. Produk saya udah dibawa ke setiap negara. Mereka kan kalau Bank Indonesia ini kan ada programnya, ada kerjasamanya. Jadi mereka bawa produk kita. Tatapannya tajam, energik, menginspirasi, dan tentu saja berdampak. Perempuan itu bernama Luciana Arnini Tein, atau lebih dikenal sebagai Reni Ray. Siapa sangka dari tangannya lahir karya-karya berupa tas perpaduan kearifan lokal dan desain fashionable yang telah diekspor hingga ke Eropa. Namun fase ini tak datang begitu saja, tetapi melewati proses panjang. Pada masa itu, di usia masih SD, 6 tahun, saya sering membantu nenek saya. Nah, nenek saya waktu itu memang jago lah istilahnya, buat anyaman-anyaman dari bambu dan rotan, kemudian bembang. Jadi pada dasarnya dulu ketika sekolah SD pas meeting itu kita memang diwajibkan untuk nganyam juga dulu. Nah, cuman kan masa itu bahan-bahan yang modern itu belum ada. Nah, berjalannya waktu, saya juga karena tidak melanjutkan sekolah tinggi, dari ketiadaan, karena orang tua juga petani kan, saya nggak bisa yang namanya cari uang seperti orang lain. Berjalannya waktu, saya nggak ingat lagi yang namanya nganyam, tapi dasarnya saya masih ingat. Nah, pada masa COVID itu kan kita nggak bisa aktivitas. Akhirnya karena banyak nganggurnya, adalah ide seperti itu. Akhirnya saya kembali lagi ke hobi saya. Ketika saya nganyam, saya selalu berpikir gini, Nek, ini saya lanjutkan lagi. Saya lanjutkan lagi hobi yang nenek dulu. Nah, pada saat itulah saya buat lagi hobi saya, masih belum bergabung dengan UMKM. Saya pribadi hobi saya koleksi. Nah, ketika koleksi itu adik saya kebetulan jabatan beliau di Kepala Puskesmas Tumbang Putih, akhirnya melihat anyaman saya dari rotan, dari bambu, dari kapua serta dari sintetis. Berawal dari situlah, dari teman ke teman, dari mulut ke mulut, akhirnya kedengaran oleh Dinas Koperasi di Ketapang. Datanglah mereka berkunjung ke sini, ke galeri saya. Akhirnya awalnya bukan galeri, sini saya belum ada brand. Pada saat itu saya belum kepikiran soal brand. Kalau saya langsung brand yang besar kan saya tidak mampu. Akhirnya saya ambil nama saya RR Reni Ray, kemudian O-nya itu kan orang pantong. Artinya Reni Ray orang pantong. Akhirnya saya buatlah brand RROT itu. Kemudian saya diundang juga oleh pihak Bank Indonesia untuk datang ke Pontianak. Nah, dari situlah saya banyak belajar juga dari Bank Indonesia, dari inkubator, bahwa pentingnya sebuah branding, legalitas, packaging, dan lain halnya. Saya banyak belajar di situ. Nah, dari situ saya dipakailah oleh dinas-dinas terkait untuk mengisi sebagai narasumber atau pelatihan dasar. Saya kemudian dikenalkan ke pihak perusahaan-perusahaan Sinarmas. Saya mulai mengisi pelatihan-pelatihan untuk menganyam. Akhirnya saya juga pernah diundang oleh Universitas Puntang untuk berkolaborasi juga dengan mereka di anyaman juga. Di balik tantangan ada peluang.
Reni Ray pun melihat hal ini. Tidak hanya pada tas rotan saja, ia merambah pada produk herbal lokal seperti Rosella. Dulu zaman di pondok di ladang itu nenek kakek saya kan selalu ini untuk campur ikan. Itu asam Jawa Dayak lah dia. Saya lihat di Ketapang itu banyak sekali ini di mana-mana tuh selalu ada tapi tidak dimanfaatkan. Kebetulan saya bertemu lagi dengan teman dari Cina. Mereka minta waktu itu 5 ton kirim ke Cina. Akhirnya saya menanam di Gang Pasir. Saya punya kebun di sana dulu. Tuh, akhirnya saya kirim juga ke sana itu sesuai permintaan mereka. Ini yang warna merah. Dia ada warna ungu, kemudian ada yang kecil dia, agak berbulu-bulu gitu. Kalau ini kan enggak. Dan nanamnya kan simple, dihambur gitu pun enggak perlu dirawat pun dia tumbuh sendiri. Paling mudah kan. Nah, di sini kalau untuk kualitas ekspor sih kita memang harus utuh seperti ini, tapi bijinya dibuang gitu. Buat buang di lubang di sini ada alat khusus. Jadi dia masih utuh seperti ini kalau kita untuk ekspor. Kemudian saya coba belajar dan membuat nipnya, kemudian ID halalnya itu hal yang paling penting untuk masuk ke sebuah apotik, kemudian ke minimarket. Akhirnya saya buat seperti ini. Brandnya saya nggak samakan dengan RROP. Akhirnya saya buat lagi brand Ray Idola, jadi RI. Kenapa saya pilih RI? Karena mudah diingat. Merah putih karena saya pikir RI kan benderanya merah putih. Nah itu sejarahnya. Akhirnya dari Bank Indonesia boleh kamu buat warna yang berbeda tetapi brand tetap sama. Akhirnya saya punya 3 kemarin warna di packagingnya. Biru, kemudian kuning. Ada kuning habis. Jadi kalau ini produk kita ada di setiap apotik Pak. Sebenarnya barangnya murah, saya punya nilai jual yang tinggi. Dulu saya jual yang seperti ini, tempatnya kayak gini lah ya, saya jual tuh cuma 5.000. Itu pun jarang orang mau beli karena nggak tertarik kan, nggak menarik gitu loh. Akhirnya setelah buat seperti ini, orang langsung tanya, dia nggak mikirin masalah isi dalam lagi, karena wah keren nih kalau aku beli ini gitu kan. Ini isinya 5.000 loh kalau dikeluarkan. Tetapi packagingnya kita anggap aja di 5.000, anggap 10.000. Saya masih bisa jual 25 kan. Masih bisa, berarti 2 kali lipat untungnya ketika kita buat branding yang pas. Berkat pengalaman talenta, tidak ia dekap untuk dirinya semata, namun ia sebarkan kepada ibu-ibu penggiat UMKM lainnya, hingga lahirlah organisasi yang bernama Sri Kandi Ketapang Mandiri. Saya punya produk ini Pak, dari kacang ketapok. Alhamdulillah dari tahun 2000 saya memproduksi produk ini. Ada saya titipkan di minimarket, terus tetangga, kawan, ada di luar kota juga. Saya beruntung ada di organisasi ini. Terus kalau pesan saya buat ibu-ibu yang di luar sana, perempuan-perempuan hebat, ayo kita gabung ke Sri Kandi. Saya merasa senang dengan adanya Sri Kandi. Jadi Sri Kandi itu bisa mengajak wanita-wanita, perempuan-perempuan untuk membangun atau memberikan semua kerajinan, kebisaan, kepintaran mereka agar bersatu dengan Sri Kandi, atau dia bisa memperluas atau bisa memperjualkan apa yang dia bisa, atau menjualkan seperti barang dagangan apa. Jadi sehingga Sri Kandi dan UMKM-nya bisa menampung semua keahlian ibu-ibu atau wanita-wanita yang hebat bisa bergabung dengan Sri Kandi ini di sini. Dan Sri Kandi juga bisa memberikan pelajaran seperti kita mengajarkan untuk membuat tas, segala macam kerajinan dari Ibu Ray. Produk saya bahulu kering cika. Saya pasarkan di semua minimarket khususnya untuk di Ketapang, terus di semua toko kedai pagi dan juga online. Maunya saya itu semoga saya adanya bergabungnya di Sri Kandi, semoga bisa memperluas dagangan saya, lebih diperkenalkan gitu. Sosok Ibu Reni Ray orangnya sangat luar biasa, tangguh, pekerja keras. Sri Kandi hebat? Pasti
UMKM Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan cindera mata kepada salah satu anggota kami, Pak, yakni Ibu Reni Ray. Silakan Ibu untuk bergabung ke panggung. Ibu Reni Ray ini adalah Ketua Sri Kandi Ketapang yang menaungi komunitas perempuan pelaku UMKM Ketapang. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Reni Ray. Tak kalah dengan di kota, di pedalaman Ketapang pun banyak perempuan-perempuan nan hebat yang menginspirasi, seperti Ibu Siah dari Batu Perak. Ia hanyalah seorang ibu dari pedalaman yang kesehariannya bertani dan berjualan. Ini anakku 3, suami 2, 1 meninggal. Di waktu anakku ada sayur, aku tuh mengarit kan, bah. Macam gata tabuk kan, gata kuturi itu. Setelahnya banyak, kalau harga tamu yang 10.000 berjual gata. Ada daerah tuh gata. Raja saya mengarit, siang-siang sawit Vietnam. Kalau aku ke kabutnya ke kemarau tuh jual sayur rabung, untuk ubi, berubi, macam sampai kemarau. Saya kemarin dari kabut dari Lako Baroko jadi sayur, udah telah dari sayur balik ke sini. Ngambil sayur pada kenanas ke sini. Ginai. Kami nyanam kaban ko hari-hari ke kemarau. Setelah kamas sayur besok jajak ke kemarau, malam tidur, letak kamas sayur, malam tidur. Pagi-pagi yang si rabuk itu bangun jam 3 bangun. Pagi-pagi kan jalan jam 6 sampai ke tempayak kanoknya jam 7. Hari tua tak membuat batas baginya untuk tetap berpenghasilan. Bersama rekannya, Ibu Jinai, ia pun berjualan kemarau yang berjarak kurang lebih 3 km dari Batu Perak. Cuma aku tadi itu kan rabuk, lapak lakau bah. Ada sampai kemana di Batu Perak dari sini. Baginya, berdaya juga tentang berdampak, walau sederhana, di mana secara bersama mereka pun membangun ketahanan ekonomi dengan cara mereka. Kalau aktivitas fisik itu kan sebetulnya udah pernah kularang. Cuman mama nih antusiasnya untuk mencari pengen kerja sendiri itu masih kuat. Malas dia pokoknya kalau di rumah, tapi kalau mau ke hutan cari sayur apa itu paling senang dia. Untuk cari makan, cari lauk, cari gula, apa mah. Baru itu kan masuk ke PTO. Pertama aku minjam 21 juta. Siu itu bah buat rumah nah. Tapi bayar kreditnya anakku. Sampai selesai rumah tuh buat dapur lagi. Menariknya, mereka selalu menyisihkan hasil dari jualannya untuk ditabung. Dua perempuan dengan beda lokus dan latar belakang. Mereka sama-sama optimis untuk songsong masa depan. Bagi mereka, semangat ini harus dibagikan dalam komunitasnya. Karena banyak perempuan berdaya, keluarga dipastikan sejahtera. Dan mereka layak disebut sebagai Sri Kandi pemberi dampak. Ketika ide dan aksi bergerak untuk hal baik, ia akan beresonasi menggerakkan pribadi-pribadi lainnya. Dan ini akan tumbuh dan berkembang ketika didukung ekosistem yang baik pula. Busur membangun kesadaran telah ditarik,
Anak panah, rencana dan aksi telah siap dilepas menuju sasaran yang bernama bonum komune atau kesejahteraan bersama. Pada para Sri Kandi itu pun kita belajar